Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabisah bin Mukharrik atau dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Bisr adalah seorang sahabat Nabi yang hidupnya dalam kekurangan. Sementara anggota keluarganya cukup banyak. Pada suatu ketika, ia merasakan beban yang ditanggungnya begitu berat sehingga ia tak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga besarnya, yang sebenarnya tidak begitu banyak kebutuhannya jika diukur dari kebutuhan masyarakat sekitar. Karena itu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami mohon bantuan untuk meringankan beban kehidupan kami." Karena saat itu Nabi Muhammad SAW sedang tidak memiliki apapun untuk diberikan. Beliau bersabda, "Tunggulah sampai ada zakat datang ke sini. Nanti akan kami suruh si amil zakat untuk memberikan bagian kepadamu, wahai Abu Bisr." Setelah mengucapkan terima kasih dan pamit, Abu Bisr melangkah untuk pulang. Tetapi baru beberapa langkah, Nabi Muhammad SAW memanggilnya kembali. "Wahai Abu Bisr." Kembali menghadap Nabi dan beliau bersabda, "Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali karena 3 alasan." Kemudian Rasul menjelaskan dengan terperinci siapa saja orang yang diperbolehkan meminta-minta dan batasan-batasannya seperti apa. Yang pertama, seorang yang menanggung beban kehidupan yang sangat berat, ia boleh meminta-minta untuk memperingan beban kehidupannya. Tetapi jika telah terasa ringan, ia harus mengekang atau menahan diri dari meminta-minta. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah atau kecelakaan sehingga seluruh hartanya habis, ia boleh meminta-minta sehingga ia memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketiga, seorang yang sangat miskin sehingga setidaknya ada 3 orang yang bijaksana di antara kaumnya yang berkata tentang dirinya bahwa si fulan ini benar-benar miskin, maka ia boleh meminta-minta sehingga ia memperoleh kehidupan yang layak. Artinya, terlarang meminta-minta sampai melebihi kebutuhan standar kehidupan layak, apalagi sampai menjadikannya simpanan atau tabungan, atau bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan harian. Dari ketiga kategori tersebut, mungkin Qabisah masuk sebagai kategori yang pertama, yaitu orang yang mempunyai tanggungan banyak, yang memang dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu orang yang ditimpa musibah. Mungkin contohnya menurut admin adalah orang yang terkena musibah, semisal kebakaran rumahnya sampai hartanya habis, atau terkena banjir sampai tidak ada sisa harta apapun, atau bencana yang lain sebagainya. Setelah menjabarkan panjang lebar seperti itu, Rasul bersabda lagi, "Wahai Qabisah, meminta-minta selain karena 3 alasan sebab tersebut adalah usaha yang terlarang, dan orang yang memakannya berarti memakan barang-barang yang haram." Mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagi teman-teman yang masih meminta-minta sebagai penghasilan harian atau sebagai jalan untuk mengumpulkan uang untuk ditabung dan lain sebagainya, mari setelah mendengar kisah ini, silahkan berganti profesi pekerjaan. Apabila teman-teman dirasa sudah cukup meminta-minta,
maka gantilah dengan pekerjaan yang lebih layak. Seperti dijelaskan cerita di atas bahwa meminta-minta itu hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Fenomena yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali teman-teman orang-orang yang masih muda dan kuat untuk bekerja, tetapi mereka memilih jalan untuk meminta-minta. Padahal jelas tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita meminta-minta, maka kehormatan kita tentunya tidak akan lebih baik. Kemudian di sisi yang kuasa, orang yang memberi akan lebih baik daripada yang meminta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada kita semua. Yakinlah jika ada usaha dari kita, pasti Allah akan memudahkan jalan untuk kita semua. Terus bersemangat dalam menggapai ridho. Jangan berputus asa, jangan pernah berputus asa dalam mencapai ridho dan rahmat dari Tuhan. Wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dalam rahmat Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.